Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ishak Sinaga. Kali ini akan saya bahas materi matematika wajib kelas 11 untuk semester ganjil, yaitu tentang induksi matematika. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang materi syarat untuk memahami induksi matematika, yaitu tentang notasi sigma. Nah, jadi kali ini akan kita bahas tentang induksi matematikanya itu sendiri. Nah, di konsep yang awal kita harus memahami dulu apa itu induksi matematika. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan di dalam tampilan slide yang saya buat, ya, kita bisa ambil bahwa pengertian induksi matematika itu adalah suatu teknik. Nah, jadi ia adalah suatu teknik atau metode, ya. Nah, teknik atau metode yang dikembangkan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Jadi ada kegunaannya, ya, untuk membuktikan. Nah, jadi itu untuk si definisi ataupun pengertian dari induksi matematika. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lebih luas, apa gunanya induksi matematika ini? Kita bisa perhatikan bahwa gunanya yang pertama adalah untuk mengecek, ya. Gunanya adalah untuk mengecek hasil, ya. Hasil apa? Hasil proses, ya. Hasil proses yang terjadi, ya, ini hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Nah, itulah untuk kegunaan yang pertama. Nah, kemudian kegunaan yang kedua apa? Kegunaan yang kedua adalah dia digunakan untuk membuktikan, ya. Jadi dia nanti gunanya seperti yang ada di pengertiannya tadi, yaitu untuk membuktikan universal statement. Nah, jadi di sini ada istilah baru yang disebut dengan universal statement, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita artikan, ini bisa kita artikan sebagai pernyataan umum, ya. Pernyataan umum. Nah, jadi biasanya kalau pernyataan yang bersifat umum itu dia digunakan kuantor universal, yaitu kuantor semua. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, simbol ini adalah kuantor universal, ya. Universal. Jadi semua, setiap, kemudian seluruh. Nah, itu kalau misalnya dalam interpretasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, untuk semua n elemen A, kemudian Sn ataupun bisa dikatakan jumlah n suku pertama, ini kita anggap aja jumlah n suku pertama, dengan A anggota ataupun bagian dari himpunan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, jadi itu nanti yang kita lakukan untuk membuktikan, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan lagi di sini, kita lihat ada Sn. Nah, Sn ini apa? Sn ini adalah kita sebut dengan fungsi proporsional, ya. Jadi kita sebut dia dengan fungsi proporsional. Nah, kalau kita perhatikan, ya, fungsi proporsional itu sendiri adalah suatu kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraan, ya. Jadi biasanya semesta pembicaraan itu ada yang bersifat eksplisit ataupun implisit, ya, yang mengandung sebuah variabel atau lebih. Nah, jadi bisa dikatakan fungsi proporsional ini, ya, kalau misalnya nanti kita perhatikan dalam konteks soal-soalnya,
fungsi proporsional ini biasanya dia nanti berupa bentuk rumus ya. Nah, biasanya nanti ada bentuk rumus, karena biasanya rumus-rumus itu mengandung ataupun memuat satu atau lebih variabel ya. Nah, kalau kita ilustrasikan ya, jika kita buat satu bentuk ilustrasi sederhana, induksi matematika itu berlaku seperti efek domino ya. Jadi kita ambil aja ilustrasinya menggunakan, kalau dalam bahasa sehari-hari itu menggunakan dam batu ya. Jadi dam batu ini seperti kartu gaplek atau kartu domino bentuknya, cuman dia seperti batu. Kemudian disusun dam batu itu berjajar dan berdekatan gitu ya, berdekatan. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, anggaplah ini ada kotak-kotak ataupun persegi panjang ini sebagai bagian dari dam batu ini. Kita anggap aja ini dam batu yang pertama, dam batu yang kedua, dam batu ketiga, dam batu yang keempat, dam batu yang kelima, dam batu yang keenam gitu ya. Nah, jadi apabila dam batu ini awalnya dia disusun secara berjajar dan berdekatan, lalu kemudian kita lakukan menyentuh dam batu yang pertama itu, sehingga dam batu pertama itu akan roboh. Jadi dia didorong ini ya. Kalau misalnya arah panah ini kita katakan sebagai satu ataupun satu bentuk perlakuan yang kita buat di dam batu pertama, dengan kata lain kalau misalnya perlakuannya kita buat aja didorong gitu ya. Nah, didorong dam batu pertama ini, maka nanti akan menimbulkan efek pada dam batu yang kedua. Jadi nanti pada saat dia dam batu pertama itu didorong, maka nanti dam batu itu yang pertama akan jatuh dan mengenai si dam batu yang kedua. Demikian juga halnya dam batu kedua, karena dia akibatnya tadi akibat terdorong sama dam batu pertama, maka dia pun akan nanti mendorong dam batu yang ketiga. Nah, begitu seterusnya sampai nanti pada dam batu yang ke-6. Nah, jadi nanti akibatnya adalah jika didorong mulai dari dam batu yang pertama, maka nanti semua dam batu ini akan ikut roboh. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk lebih jelasnya efek domino ini bisa diperhatikan di video berikut.
One big thing left. Oh, there goes Thomas. Setelah kita perhatikan cuplikan video tadi, maka kita bisa ambil satu bentuk kesimpulan bahwa efek domino itu sangat mempengaruhi sekali ya. Nah, karena memang kita mau hanya memberikan treatment atau perlakuan pada satu buah domino saja, itu bisa mengakibatkan domino-domino yang lain akan berpengaruh gitu ya. Nah, oke. Itu untuk mengenai kesimpulan dari video tadi. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah tentang prinsip-prinsip induksi matematika. Nah, jadi di dalam induksi matematika ini ada 3 prinsip yang harus kita pahami bersama. Yang pertama ya, kalau misalnya kita lihat, yang pertama adalah prinsip induksi matematika yang sederhana. Kemudian yang kedua ada prinsip induksi matematika yang dirampatkan. Nah, kalau ditanya nanti dirampatkan ini artinya apa? Nah, dirampatkan ini diartikan sebagai, kalau ini kita lihat dari versi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ini artinya disamaratakan ya, disamaratakan ya. Kemudian nanti yang ketiga ada prinsip induksi matematika kuat. Baik, kita lihat prinsip induksinya satu persatu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang pertama, prinsip induksi matematika sederhana itu dikatakan seperti ini. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif yang kita ingin buktikan ya. Jadi nanti kita di sini prosesnya ingin membuktikan bahwa Nah, di sini akan kita bahas prinsip induksi matematikanya satu persatu. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama tadi adalah prinsip induksi matematika sederhana. Nah, bagaimana konsepnya? Kita perhatikan bahwa misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn atau pernyataan itu ya, pernyataan matematis itu benar untuk semua bilangan positif n. Nah, jadi untuk membuktikan pernyataannya benar, maka hanya perlu menunjukkan dua hal saja,
Ya, apa dua hal itu? Yang pertama nanti adalah bahwa kita akan buktikan, ya, akan kita buktikan bahwa si P dengan N-nya kita ganti dia bernilai 1, ya. Dengan N-nya kita ganti bernilai 1, itu harus benar. Dan yang kedua nanti, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini kalau dia prinsip induksi matematika yang sederhana. Nah, kemudian yang kedua, prinsip induksi matematika yang dirampatkan. Nah, jadi di sini sudah agak lebih meningkat lagi daripada yang bentuk pertama. Kita bisa lihat konsepnya bahwa misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari N0. Nah, untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa, nah, jadi nanti kita lihat yang pertama, Pn0, jadi N-nya kita ganti dengan N0, ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, N-nya yang ini tadi kita ganti dengan N0, ya. Itu harus benar. Dan jika Pn benar, maka Pn ditambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari N0. Nah, kemudian tingkatan yang berikutnya adalah prinsip induksi matematika kuat. Nah, ini nanti konsepnya bagaimana? Jika Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn itu benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 0, maka untuk membuktikannya kita perlu untuk menunjukkan bahwa yang pertama Pn0 itu benar. Nah, kemudian yang kedua, jika Pn0 tambah 1 dan seterusnya sampai Pn benar, ya, maka Pn tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Nah, jadi ini prinsip-prinsipnya. Nah, akan tetapi kalau misalnya dari ketiga prinsip ini saya mengambil satu bentuk kesimpulan bagaimana cara menyelesaikan langkah-langkah ataupun langkah-langkah induksi matematika itu sendiri. Ya, jadi coba kita perhatikan di sini. Ya, dari ketiga prinsip tadi sebenarnya nggak jauh beda, ya, dari ketiga prinsip tadi. Cuman masalahnya adalah mungkin nanti bagi yang menyaksikan video ini akan bingung untuk menentukan yang model induksi matematika sederhana yang gimana ya bentuk soalnya gitu. Sebenarnya hampir sama kalau menurut saya. Maka dari sini saya akan munculkan gimana langkah-langkah untuk menyelesaikan induksi matematika itu sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada 3 langkah utama yang harus kita pahami dalam menyelesaikan induksi matematika. Yang pertama kita lihat di sini bahwa buktikan atau tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, itu yang paling dasar ya. Nah, jadi kita harus bisa menunjukkan dulu untuk nilai N sama dengan 1, pernyataan Pn-nya harus benar. Nah, kemudian masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah asumsikan bahwa Pn benar untuk nilai N sama dengan K. Jadi kita anggap K ini adalah, ya, kalau misalnya kita lihat, anggap saja nilai K ini itu lebih kecil atau sama dengan N, ya. Jadi dia masih di bawahnya nilai N gitu ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, setelah kita buat asumsi, nah jadi kalau misalnya di sini ada kata asumsi, ini berarti kita masih mengambil bentuk hipotesis sebenarnya, ya, hipotesis atau dugaan, ya kita anggap benar. Nah, kemudian berdasarkan
hasil langkah 1 dan langkah 2 yang kita dapat, maka nanti langkah ketiga akan kita buktikan atau tunjukkan bahwa PN benar juga untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Nah, inilah langkah-langkah dari induksi matematika itu sendiri. Berdasarkan langkah-langkah tadi, kita bisa lihat beberapa keterangan ya. Yang pertama dari langkah 1 tadi ya, langkah 1 tadi kita anggap sebagai basis induksi. Nah, ya. Ini sebagai basis induksi atau sebagai dasarnya lah ya. Ini bagian dasarnya. Nah, itu untuk yang langkah pertama. Nah, kemudian untuk langkah kedua induksi itu berisi asumsi ya, ataupun pengandaian yang menyatakan bahwa PN itu benar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kita katakan sebagai hipotesis. Nah, jadi kalau kita perhatikan hipotesis itu kita menganggap sebagai dugaan ya, dugaan ya bahwa ini benar, bahwa PN-nya benar, tapi ini sifatnya yang bersifatnya itu adalah sementara ya. Nah, sementara atau temporer gitu. Nah, kemudian langkah ketiga ini kita sebut sebagai langkah induksi, dan inilah sebagai intinya untuk memperoleh dari kesimpulan nanti dari pernyataan yang mau kita buktikan itu ya. Nah, jadi di langkah ketiga itu merupakan langkah induksi membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan positif N. Bagaimana membuktikan induksi matematika ini dalam bentuk penyelesaian permasalahan? Nah, akan saya bahas setelah ini, yaitu beberapa soal yang berkaitan dengan induksi matematika ya. Jadi tetap tonton video ini dan akan kita lanjutkan setelah iklan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman.